Bukan dan ditangkap ditahan. yang mulia. Diapain? Saya datang ke kantor Bareskrim. Tanggal berapa itu? Waktu jadiin tersangka, kalau nggak tanggal 8, tanggal 9 saya lupa. Jadi saya benar ditangkap. Nah, oke, saudara datang ke sana. Iya, karena dapat panggilan. Nah, kemudian Saya datang, terus diperiksa, saya masih berbohong. Terus Pak Ferdi Sambo nelfon ke penyidik saya, kata dia, "Wat, ini Bapak mau ngomong." Baru saya angkat, terus Bapak ngomong ke saya, "Udah Wat, ceritain aja semuanya. Bohong-bohong itu capek Wat. Udah ceritain semuanya. Kamu siap ya Wat ya?" Saya bilang, "Siapa Pak? Siap di penjara." Kata Pak begitu. Saya nangis seperti itu. Hakim kembali dibuat kesal oleh Kuat Maruf karena hal ini. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa melontarkan sindiran kepada terdakwa Kuat Maruf, karena dirasa banyak lupa ketika memberikan keterangan terkait kejadian penembakan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sindiran itu disampaikan Wahyu saat sidang pemeriksaan terdakwa Kuat dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir J berawal dari cecaran hakim perihal detik-detik sebelum penembakan Brigadir J. Pada saat saudara mengatakan ketika diminta saudara Ferdi Sambo memanggil Yosua ke dalam, saudara ingat enggak apa yang digunakan di tangan Ferdi Sambo? Tanya hakim saat sidang di PN Jakarta Selatan, Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023. Waktu ketemu enggak ingat, pokoknya, kata Sambo, langsung, "Wat di mana Yosua?" Kata Kuat tirukan ucapan Sambo. Adakah saudara melihat tangan saudara Ferdi Sambo memegang sesuatu? Tanya hakim kembali. Enggak megang apa-apa, ucap Kuat. Kuat mengaku tidak melihat Ferdi Sambo memakai sarung tangan hitam maupun menenteng senjata api, senpi, saat dirinya diperintah untuk memanggil Ricky Rizal alias Bribka RR dan Brigadir J di luar rumah. Tidak melihat, langsung nyuruh saya memanggil Yosua dan Ricky, ucap Kuat. Kuat yang banyak menjawab tidak mengetahui atau lupa, lantas kena sindir hakim, ketika dicecar perihal pesan singkat dari Dirianto asisten rumah tangga ART alias Kodir soal rumah dinas Duren 3 yang sudah siap. Kan sebelumnya, saudara Kodir sudah WA kepada saudara, tanya hakim. Tidak ada WA ke saya, ucap Kuat, atau ngabarin kalau rumah sudah siap, cecar hakim. Itu saya juga lupa ketemu Kodir di mana yang mulia, kata Kuat. Banyak lupa ya saudara ya, tetapi yang jelas Kodir mengatakan rumah sudah siap itu maksudnya apa, cecar hakim kembali. Biasanya sudah bersih mungkin yang mulia, ucap Kuat. Mendengar jawaban tersebut, majelis hakim tampak seraya menggelengkan kepala dengan kembali bertanya soal tindakan Kuat yang menutup jendela dan pintu rumah sebelum penembakan Brigadir J. Kalau rumah sudah bersih sudah siap kenapa pintunya, jendela, belum ditutup, tanya hakim. Ia kurang tahu juga yang mulia, ujar Kuat, kenapa saudara yang menutup pintu, kata hakim. Iya karena kebiasaan saya waktu kerja tugas saya yang menutup pintu, imbuh Kuat. Di samping itu, dalam pengakuan Kuat Maruf, Ferdi Sambo sempat membuat Kuat Maruf menangis ketika dirinya diperiksa di Bareskrim Polri. Melalui sambungan telepon, Ferdi Sambo meminta Kuat agar siap dipenjara akibat kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sebelum dihubungi Sambo, Kuat Maruf menyebut dirinya masih berbohong sesuai dengan skenario baku tembak yang dibuat Ferdi Sambo di hadapan penyidik Polri. Terus diperiksa, saya masih berbohong, ujar Kuat Maruf dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, masih berproses pemeriksaan di Bareskrim Polri, tiba-tiba Sambo ingin berbicara dengan Kuat melalui sambungan telepon. Terus Pak FS telepon penyidik saya, kata dia, "Kuat, ini Bapak mau ngomong," ucap Kuat seraya peragakan ucapan penyidik. Selanjutnya, isi percakapan itu, Ferdi Sambo meminta Kuat Maruf untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi, sebab skenario licik yang dibuat telah terbongkar. Terus Bapak ngomong ke saya, "Sudah Wat, ceritain aja semuanya, bohong mulu,
capek Wat, sudah ceritain semuanya, kata Kuat. Selanjutnya, isi percakapan itu, Ferdi Sambo meminta Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi, sebab skenario licik yang dibuat telah terbongkar. Terus Bapak ngomong ke saya, sudah Wat, ceritain aja semuanya, bohong mulu, capek Wat, sudah ceritain semuanya, kata Kuat. Hingga akhirnya, Ferdi Sambo memintanya bersiap untuk menjalani sanksi pidana berupa penjara. Mendengar hal itu, Kuat pun menangis di hadapan penyidik dan tak bisa berkata-kata. Kamu siap ya Wat? Siap apa Pak? Siap di penjara. Kata Bapak begitu, saya nangis saat itu, kata Kuat Ma'ruf. Adapun dalam perkara ini, Kuat Ma'ruf didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dilakukan bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer alias Barada E, dan Ricky Rizal alias Bribka RR. Mereka didakwa turut terlibat dalam perkara pembunuhan berencana bersama-sama merencanakan penembakan terhadap Brigadir J. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, ujar jaksa saat dalam surat dakwaan. Atas perbuatannya, mereka didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP dengan hukuman paling berat sampai pidana mati. Nah, bagaimana menurut kalian?